Jadi Nasaro ini adalah sekte dari Judaisme katanya menurut Webster. Ya, apakah Nasaro itu Kristen? Jawabannya sudah saya tidak mendapatkan keuntungan dialog dengan para debaters. Karena isinya cuma maki-maki dan puter-puter, nggak jelas. Al-Quran satu kitab itu, satu kitab Al-Quran, 114 surah, tidak pernah memuat kata Kristen. Maaf ya, jangan marah. Loh, itu Nasrani Kristen? Bukan. Kan tadi saya udah tulis. Jadi kalau ada yang mau serang Al-Quran, antum harus asli orang yang ahli bahasa Arab. Kalau tidak, antum akan mempermalukan diri antum sendiri. Benar itu Nasaro kalau mereka membenarkan amanah ilahi dan mengakui kerasulan Nabi Allah Muhammad Sallallahu. Jadi jangan marah. Lalu apakah Kristen yang sekarang ini bukanlah yang ditulis dalam surat Al-Maidah 116? Iya, termasuk. Karena dia mempertuhankan Jesus, tapi antum yang membuat Roh Kudus jadi Tuhan. Melalui konsili Konstantinopel kedua. Bahwa Nasaro bukan Kristen, karena Al-Quran tidak pernah ada menyebutkan kata Kristen. Itu saja sudah sekte Yahudi. Ini disektekan lagi oleh Paulus. Jadi sekte dari sekte, gitu ya, supaya orang Kristen tidak lagi merasa bahwa dirinya Nasrani gitu loh. Kepada kaum muslimin harus tahu ya perbedaan ini ya antara Nasrani. Bukan hanya menurut Al-Quran. Yang pertama menurut Al-Quran, kedua menurut nama kota Nazaret itu baru tercatat itu setelah tahun 160 Masehi. Nasaro ini apa? Kalau Nasaro dipadankan dengan Yesus benar enggak? Kristen itu apa? Ya, gitu ya. Beliau Simpson ini matinya adalah sebagai korban penebus salah. Ketika beliau dibikin jadi buta lalu tarik itu 2 tiang, benar enggak? Betul. Mati. Dan dia juga mati sebagai penebus salah orang Israel. Nasara bukan Kristen. Kristen pengikut Paulus penyakit sampar. Ajaran Yesus mengikuti Torah karena arti Nazaret adalah penjaga, pemeluk dan pelaksana perjanjian, firman dan Torah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mendengar sebuah kajian dari Ustadz Kainama ya. Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan kepada kita perbedaan kata Nasoroh di dalam Al-Quran dengan Nasrani dan juga dengan Kristen. Nah, bagaimana penjelasan lengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama ya. Beliau akan mengkajinya dalam 3 aspek tentunya untuk mencari makna atau pengertian yang sebenarnya dari kata tersebut, baik itu dari Al-Quran sendiri, baik dari historis sejarah dan dari segi bahasa ya. Nah, sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like serta share. Dan begitu juga kita dukung channel Jim Media Channel ya,
karena diskusi ini sebelumnya didampingi oleh saudara Aristo ya, dan jangan lupa juga kita dukung channel Islam lainnya untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, langsung saja kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Kainama. Selamat menyaksikan. Mulai Bung Ade ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil wasi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kata Nasara ini dan kata Kristen. Kata Kristen. Baik ya. Nasara itu apa? Yang pertama saya akan bilang bahwa Nasara secara general, maksudnya bukan secara Islami atau keagamaan dulu. Nasara secara Nasara secara etimologi dan terminologi, ya. Kita bikin tulisan Nasara. Kita bikin tulisan dulu Nasara, oke? Nasara itu secara etimologi yang ditulis oleh bukan Islam ya, bukan oleh satu lembaga atau apa Islam, tidak. Itu berasal dari kata Nazarene. Ini saya dapat dari Britannica dan juga dari Merriam-Webster. Merriam-Webster dan Britannica itu adalah dua dari contoh saya mengambil agar fair, agar adil, tidak berat sebelah. Ya, kata-kata ini juga masih enigma. Nasara ini pelan-pelan. Nasara adalah kata yang sampai detik ini masih enigma. Enigma itu apa? Teka-teki dan misterius, masih belum didapatkan suatu kejelasan. Sekali lagi, kata Nasara ini, yang Nazarene di dalam Britannica maupun dari Merriam-Webster itu bilang ada enigma untuk satu kata ini, Nazarene. Enigma itu apa? Enigma adalah masih tidak didapatinya satu kejelasan yang konkret, yang valid, yang tidak berubah lagi. Masih ada enigma, masih ada hal-hal yang misterius di dalamnya. Ya, sudah ngerti ya? Pelan-pelan. Baik, kita lanjut. Kata Nazarene itu sebetulnya may refer to a person from Nazareth. Jadi yang pertama adalah, bukan dari Al-Quran ya, yang pertama adalah ini untuk person from, nama satu tempat. Jadi ini untuk person from. Lalu yang kedua itu Nazarene, itu adalah a term used for early Christian sect in the first century Judaism. Sekali lagi, a term, satu kata atau tulisan atau kata atau kalimat ya, used for an early Christian sect, sekte Kristen dari first century Judaism. Jadi ada agama Judaism, ada agama Yahudi, lalu ini sektenya. Sekte dibilangnya ya. Jadi Nasara ini adalah sekte. Ini saya tulis supaya nanti saya kasih lihat di akhir, supaya saya nggak dibilang asumsi dan tafsir liar. Ya. Jadi untuk first century. Jadi ini sekte Judaism, sekte di first century, abad pertama. Jadi antara tahun 0 sampai tahun 100 Masehi. Yang disebut Nasarian Mandaeans, a sect of Jewish Christian. Jadi Nasara ini adalah sekte dari Judaisme katanya menurut Webster. Ya. Lalu ada lagi Nazarene, a title used to describe people from, sama ini, in the New Testament. Di dalam perjanjian baru kata Nasara, kata Nazaret, kata Nazarenus, kata Nazarene itu untuk orang yang keluar from, ya, keluar dari satu kota yang namanya Nazaret. Ini adalah kota yang jaraknya 145 atau 147 kilo dari
Yerusalem. Kurang lebih 144 kilo dari Ein Karim. Kepada saudaraku yang pernah ke sana, ada satu kota namanya Ein Karim sampai sekarang itu diimani oleh saudara kita Kristen dan Katolik sebagai rumah Bapak Zakaria dan Ibunda Elizabeth, orang tua dari Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Ein Karim, karena di sana ada gereja. Gereja itu diimani sebagai rumah dari Bapak Zakaria dan Ibunda Elizabeth, Mama Elizabeth ya. Jadi Bapak Zakaria dan Bapak Zakaria dan Mama Elizabeth punya rumah di Ein Karim. Begitu ya, itu kepercayaannya. Sedangkan kata ini ya, jadi person from individual, sekte. Lalu yang ketiga adalah ya, Nasaro ini adalah the followers, banyak pakai S, the followers of apa? The followers of Yeshua HaMashiach. Begitu ya. Nah, dari kata Nasaro ini ya, itu kita masuk ke dalam pecah yang berikutnya, yaitu kata Nasaro ini dipecah menjadi dua. Pemahaman Islami dan pemahaman Kristen. Pemahaman Islami dan pemahaman Kristen. Menurut pemahaman Islam, langsung kita mulai. Hari ini insya Allah agak cepat. Supaya nggak orang-orang pusing. Apa itu Nasara? Ya, apakah Nasara itu Kristen? Jawabannya sudah saya bilang beberapa minggu yang lalu, sempat tercetus, Nasara bukan Kristen. Ya. Kata Nasara di dalam Al-Quranul Karim disebut Nasrani, bukan Nasara. Nasrani identik dengan Nasrani disebutkan 14 kali di dalam Al-Quran Karim. Di antaranya, Ustadz Bung Ade, mari kita mulai. Surat Al-Baqarah ayat 120. Baik. Saya hanya ambil inti-intinya saja, ujung-ujungnya. Jadi ada 14 itu punya ujung gitu ya. Jadi supaya tidak membingungkan ya. Gitu. Surat dari Al-Quranul Karim, Al-Baqarah ayatnya yang ke-120. Kepada saudara Kristen dan Katolik, para ahli teologi dan pendeta, jangan marah ya, ini bukan buat antum, bukan menyerang Anda, bukan. Ini kajian Islam. Itu sebabnya kenapa dibilang kayak nama tuh monolog. Karena kalau dialog sama orang kayak Anda, ahli teologi dan para debaters Kristen, nggak nyampe apa yang ingin disampaikan secara ilmiah, nggak nyampe. Karena antum marah-marah terus dan suka muter keluar. Coba deh lihat Ustadz Bung Ade yang debat tuh. Kita punya tema keluar gitu, muter gitu. Aduh, saya nggak bisa. Jadi bukannya saya nggak mau dialog ya. Ada yang bilang kenapa nggak buka roomnya? Ada orang Kristen masuk, pengecut. Pengecut itu kalau tidak berani menyatakan kebenaran itu pengecut. Itu pengecut. Pengecut itu bukan nggak mau buka room lalu dialog. Saya nggak mendapatkan keuntungan. Ini jangan diedit ya. Saya tidak mendapatkan keuntungan dialog dengan para debaters. Karena isinya cuma maki-maki dan puter-puter nggak jelas tanpa analisis ilmiah. Nggak mau saya, rugi. Gitu ya. Saya ingin menyampaikan kebenaran insya Allah. Silakan Bung Ade. Surat Al-Baqarah ayat 120. Ini jaringan agak ini Ustaz. Oh iya. Mutar terus. Baik ini. ya. Sabar Ustaz. Sabar. Oh iya. Ya. Oke. Baik ya. Kalau gitu saya bacakan saja. Mungkin para penonton sudah ada yang buka ya. Itu saya bacakan artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena disitunya walan tarda, anka digabung karena lamnya mati jadi ankal Yahudu wala Nasara di dalam Al-Quranul Karimnya ya. Sekali lagi, walan tarda ankal Yahudu wala Nasara hatta, sampai ya. Jadi saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sekali lagi, Al-Quran satu kitab itu, satu kitab Al-Quran 114 surah tidak pernah memuat kata Kristen. Maaf ya, jangan marah. Tidak ada kata Kristen. Loh, itu Nasrani Kristen? Bukan.
Kan tadi saya udah tulis Nasara. Nasara ini adalah sect in the first century dan a person from nativity atau tempat awal, tempat kelahiran, asal, native. Nasara bukan Kristen, karena di dalam Al-Quran bilang Nasara, tidak pernah bilang Masihiyun. Kristen dalam bahasa Arabnya itu Masihiyun, Masihiyun, Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, maksudnya Yahudi dan Nasrani, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Tidak ada penolong dan perlindung. Jadi tidak ada lagi pertolongan dan perlindungan dari Allah. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Nasara di sini artinya adalah dua kelompok, bukan agama. Saya sangat cinta sama Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu precise, tepat, definite. Kenapa? Di sini dikatakan, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya, ada dua kelompok di tanah Palestina itu, Yudea Galilea, namanya Jewish dan Nazarene. Sekali lagi, orang, bukan agama. Orang-orang Jewish dan orang-orang Nazarene. Itu hebatnya Al-Quran dalam bahasa Arab. Precise. Satu kata tepat untuk semua. Sekali lagi, satu kata tepat untuk beberapa keperluan. Dengan merubah tanda baca. Jadi kalau ada yang mau serang Al-Quran, antum harus asli orang yang ahli bahasa Arab. Kalau tidak, antum akan mempermalukan diri antum sendiri. Kepada saudaraku Kristen dan Katolik yang ingin menyerang-nyerang Al-Quran, wah repot kalau antum tidak kuasai bahasa Arab. Saya ini bukanlah ahli bahasa Arab bersama Ustadz Bung Ade, bukan. Tapi kami mau belajar dari para ahli bahasa Arab. Jadi perhatikan, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang Jewish itu Jewish people, orang Yahudi. Nazarene itu orang antara dua, kalau nggak dia dari Nazaret, atau dia adalah sekte pengikut Isa alaihissalam, yang dibilang sekte oleh orang Jewish. Saya ingin pelan-pelan supaya ngerti dulu ini dasarnya. Ini dasar sekali. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam pemahaman yang lebih tinggi kalau dasarnya tidak kuat. Nah, ini dasarnya dulu. Bedakan. Al-Quran tidak pernah mengatakan Kristen. Lalu itu ada agama di bawah. Kita baca. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Ada orang Jewish, ada pelan-pelan. Perhatikan. Yahudi itu bukan agama. Al-Quran tidak pernah bilang Yahudi itu sebagai agama. Yahudi itu sekumpulan orang. People. Jewish people. Community. Tribes. Suku. Bangsa. A nations. Gitu ya. Itu Al-Quran saya sempurna. Perfecto. Al-Quran. Ada orang-orang Yahudi yang sebagian dari mereka membuat Judaism sebagai agama. Kita baca pelan-pelan. Ada orang Nazarene, ada orang Nasara yang membuat kata Nasara sebagai agama. Itu yang tidak boleh sama Allah. Ngerti ya? Mereka tidak akan rela sebelum engkau mengikuti agama mereka. Gitu, tidak akan rela. Yang berikutnya, sudah ya. Jadi kita dapat dua ya, bahwa Judaism or Judaism dan Jewish itu adalah pemahaman. Jewish itu adalah people atau tribes atau nations. Tapi kalau Nazarene juga adalah people who came from, out of,
going forward from. Begitu ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, ada sebagian dari Jewish, ada sebagian dari Juda, orang Yahudi, dan sebagian orang Nazarene yang membuat kata Yahudi dan kata Nazarene sebagai agama. Gitu. Ada yang tidak? Ya ada. Ya ada. Ya baik. Ini 120 ya Ustadz Bung Ade. Kita sudah pindah Ustadz Bung Ade. Kita sudah pindah ke... Oh, sudah pindah? Sudah pindah ya. Ke surat Ali Imran ayatnya yang ke-52. Surat Ali Imran ayat yang ke-52. Begitu ya. Jadi kita supaya harus ada... kalau dari sekular atau dari ilmu duniawinya sudah ada, tadi saya bilang ya. Dari Webster, dari Britannica, dari dictionary, etimologi, and terminology sudah ada ya. Nazara itu adalah Nazarene. Nazarene. Saya tulis ya supaya enggak ini. Nazarene. Jadi menurut ilmu sekular, Nasara itu adalah Nazarene. Ya tulisannya begini. Nazarene. Mana dia? Ah, itu dia. Nazarene. Nazarene. Ya. Jadi Nasara ini menurut ilmu sekular adalah Nazarene. Nanti bisa dicari etimologi dan terminologinya di Britannica atau di Webster ya. Gitu. Silakan Bung Ade. Kita ke Ali Imran ayat yang 52. Ya, ini belajar benar-benar ya. Para saudaraku Kristen dan Katolik, para apa yang suka ada di YouTube, jangan marah-marah, ini belajar kok, bukan menyerang antum. Rugi saya nyerang-nyerang antum, nggak ada untungnya. Ya, kita belajar sama-sama ya. Jadi nggak ada menyerang iman, nggak ada. Kita tahu kerangkanya ya. Baik, saya bacakan saja. Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka. Siapa? Bani Israel. Jadi pada saat di zaman Isa ada sekelompok dari keturunan Bani Israel atau orang Yahudi yang ingkar terhadap ajaran Allah. Pelan-pelan ya. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, Isa berkata, siapakah yang akan menjadi penolong? Di dalam bahasa Arabnya adalah falama ahassa Isa min humul lakufra qala man ansari panjang ya, ilallahi qala al-hawariyuna nahnu, kami ansarullah. Sekali lagi, ketika Isa berkata man ansariya ilallahi qala, berkatalah al-hawariyuna, maka berkatalah para pengikut itu hawariyun, nahnu, kami ansarullah, kami adalah penolong agama Allah. Di dalam Al-Quran, tadi kita sudah jelas ya, yang pertama di surat Al-Baqarah 120, itu tentang Nasara berasal dari kata yang menunjukkan sekelompok orang berasal dari, people from. Lalu di dalam surat Ali Imran ayat 52, a person, mana 52 sudah? Boleh bacakan Bunga deh, artinya saja. Siap. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Baik. Sekali lagi mohon diulang itu yang kata-kata kamilah penolong agama Allah, Bung Ade, pelan-pelan. Ya, sudah jelas ya? Ya, kamilah. Silakan. Oke. Kami beriman kepada Allah. Saya ulangi. Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim.
Al-Quran tidak pernah bilang agama Kristen, orang Muslim kok. Betul. Amanabillah. Amanabillah. Nahnu anasrullah amanabillah. Ya, lalu kalau kita terusin, washhad, kami bersaksi. Apa saksikanlah? Ada ashadu di situ. Ada syahadah di situ. Kalau buka bahasa Arabnya ya. Washhad bina muslimun. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka orang-orang Muslim. Jadi Nasara menurut Al-Quran bukan Kristen, tapi orang Muslim yang menyembah serta turut patuh kepada ajaran dan pola peribadahan kepada Allah yang satu. Allah. Sekali lagi, Allah. Ya, penganut ajaran amanah billah itu mereka sendiri yang bilang Muslim, bukan Kristen, gitu ya. Oke, lalu kita ada dua ayat terakhir ya. Ayat yang berikutnya adalah surat Al-Maidah ayatnya yang ke-82 dan ke-83. Surat Al-Maidah, supaya jelas ya, harus dasarnya kuat ya, supaya ketika bikin statement tidak ngaco, harus ikut apa yang diajarkan oleh para tuan guru ya, nggak boleh ngaco ya. Al-Maidah ayatnya yang ke-82 83. Al-Quran tidak pernah bilang agama Kristen ya. Nasara pengikut Yesus yang adalah Muslim Hawariyun ya, karena amanah billah, beriman kepada Allah ya, begitu. Oke, saya bacakan dulu ya. Ya, saya bacakan dulu ya Bung Ade. Saya bacakan surat Al-Maidah ayat yang 82. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Tadi kita udah baca di Al-Maidah ya. Tadi kita baca di surat Ali Imran ayatnya yang ke-52 ya, bahwa mereka mengakui dirinya orang yang beriman atau muslimun ya. Ya benar nggak? Nah ini di antara sahabat-sahabat mereka sendiri, di antara kaum Yahuda, di antara Nasara sendiri, mereka menentang orang beriman. Ngerti ya? Ngerti ya? Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang Yahudi dan orang musyrik. Tidak disebut lagi di situ Nasara. Silakan Bung Ade. Ayat 82, terusin. Siap. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan orang pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib juga, karena mereka tidak menyombongkan diri. 83, Ustadz Bung Ade. Ya. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Allahu Akbar ya, jelas ya. Jadi ada Nasara yang membuat kata Nasara sebagai agama, tapi itu tidak menyenangkan hati Allah, ya, tidak berkenan Allah, ngerti ya? Tapi ada Nasara ini Al-Maidah ayat 82-83 ini, kalau kita lihat sejarah turunnya ayat ini ya Bung Ade, Ustadz sayang, asbabul nuzulnya adalah ketika
ada kunjungan balasan kepada Rasulullah dan para sahabat dari orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara yang ada di negara apa itu? Yang sahabat pergi pertama itu, apa? Habasyah. Habasyah, ya Habasyah betul. Mereka datang. Lalu mereka ketika berbicara tentang agama mereka yang Nasara, itu mereka mendengar Al-Quran yang membenarkan kisah-kisah tentang Isa ibnu Maryam. Nangis mereka dan mereka bilang, kami beriman, kami membenarkan kenabian Rasulullah. Jadi yang benar itu Nasara kalau mereka membenarkan amanah bilahi dan mengakui kerasulan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi jangan marah, ya, harus tahu dasarnya dulu, ya, harus tahu asbabul nuzulnya, ikuti tafsir dari para tuan guru, ya. Banyak, maaf ya, Bung Ade, saya mau bilang, banyak para apologet Kristen yang kristolog ini lalu bilang mereka paham Islamologi. Nih jangan ini nih, pelan-pelan. Orang-orang Kristen, para ahli teologi yang bilang mereka ahli Islamologi. Lalu mulai marah-marah Kainama sama Bung Ade itu. Tidak punya hak. Dia tidak bisa menafsirkan. Dia tidak punya ijazah. Dia tidak pernah menunjukkan ijazah dan paspor. Tanah biblical study di Haifa itu tidak ada. Tidak ada. Dia nggak pernah berangkat ke Leiden. Dia nggak pernah sekolah. Saya nggak pusing itu. Saya nggak pusing. Pertanyaannya, kenapa gereja dan beberapa pendeta mempersilahkan dengan sukacita murtadin yang nggak pernah kasih lihat ijazah? Murtadin yang ngaku haji tapi nggak pernah kasih lihat paspor dan sertifikat keberangkatan atau kloter visa. Dia nggak pernah kasih lihat dia berangkat dari kloter berapa. Dia nggak pernah kasih lihat siapa ustadz penuntunnya. Dia nggak pernah kasih lihat dia manasiknya di mana. Tapi antum terima, orang Kristen terima. Dikasih karpet merah, dipuja-puja, Al-Fatihahnya salah. Ya, gitu. Jadi kepada para pendeta, para ahli teologi yang marah-marah Kainama sama ini, nggak perlu. Coba tunjukkan, coba minta Kainama itu. Selalu ada tuh di komen. Udah, suruh aja dia tunjukin ijazah dan pasportnya. Antum udah pernah ngomong gitu sama para dosen yang sudah ngajar lebih dari 10 tahun ngajar Islamologi? Pernah nggak tanya sama dosen-dosen Kristen itu? Para doktor, para master bidang teologi yang jadi dosen, ngajar Islamologi, tapi nggak pernah nunjukin dia pernah belajar di pesantren. Pernah nggak? Tanya mereka. Tanya mereka. Di kampus loh, lembaga pendidikan yang legal loh, yang berbadan hukum. Jemaat Kristen, tanya mereka. Mereka pernah masuk pesantren? Mereka pernah jadi Islam? Nggak pernah. Kalau saya pernah jadi Kristen. Dan paparan saya ini bersama Bung Ade setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali ini selalu disertakan data-data ilmiah. Jemaat Kristen sayangku dan Katolik jemaat, itu teologi dan para ahli teologi dan pendeta yang potong-potong saya punya video lalu masukkan di YouTube mereka. Saudaraku jemaah Kristen dan Katolik, nonton utuh, lihat, saya punya dasar ilmiahnya. Mereka pakai hadis doif. Kalau mereka ngomong tentang Islam, hadis yang dipakai itu doif. Hai jemaat Kristen dan Katolik, jemaat yang subscribe di channel-channel YouTube para ahli teologi, itu kalau udah ngomongin Islam, hadisnya doif semua. Doif tahu apa? Lemah, tidak bisa dipegang, tidak berlaku.
Hadis. Ayat Ya. Al-Qur'annya salah tafsir. Semua. Karena apa? Karena mereka tidak pernah belajar di pesantren. Gitu. Betul. Ya, lanjut. Lanjut ya, langsung. Dan yang berikutnya adalah saya ingin katakan, minta tolong Bung Ade sudah bisa tampilkan Al-Quran lagi. Siap. Bisa. Surat Cuman Al-Maidah mohon ayat maaf, yang ke-116. ya, Ya. mohon maaf kalau agak lambat sedikit karena saya lagi di luar kota, jadi jaringannya juga agak terganggu nih. Ya. Oke. Surat Al-Maidah ayat 116. Surat Al-Maidah ayat 116. Saya bacakan dulu ya sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayatnya yang ke-116. Nanti udah ada tuh. 116. 16. Siap, Ustaz. Iya, pelan-pelan, agak lama sedikit. Mohon maaf. Ya. 116, 8, 9, 10, 11, ya, 13, oke, 16 Ustaz. Iya. Arabnya tahu artinya Ustaz? Ya. Artinya saja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Sadaqallahul adzim. Allah bertanya kepada Nabi Isa, engkaukah? Apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku. Jadi ada dua ya. Jadikanlah aku. Nah ini yang Nasara yang tidak disukai Allah. Apabila ada sebagian Nasara yang mengatakan, aku Jesus adalah Tuhan. Dan jadi ada dua, aku, ini maksudnya kata aku di sini di dalam Al-Maidah ayat 119 ini, apabila seseorang itu mengatakan Jesus itu Tuhan dan ibuku. Nah, banyak orang Kristen yang mengatakan begini, ada salah satu video, saya dapat video juga tentang ada seorang Kristen yang mengatakan bahwa Nasara bukan Kristen dengan berpegang kepada ayat ini. Bagus. Bagus. Ini Nasara. Kita Kristen, kita beriman kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan kepada Bapa, Putra, dan Bunda. Bukan. Betul. Jadi, kalau ada orang Kristen yang menyerang kami, orang Kristen, Anda salah alamat, kata beliau demikian. Nah, ini saya bukan menyerang orang yang bikin video ya, bukan. Saya menjawab pertanyaan mu'alaf, saudara-saudaraku yang bertanya kepada saya, yang mengirimkan video tersebut kepada saya, minta jawaban saya. Jadi bukan untuk saudara yang, bukan untuk saudara yang bikin video Nasara, bukan Kristen, ya, bukan untuk antum. Nggak ada gunanya saya. Saya menjawab saudara saya mu'alaf. Saya menjawab saudara-saudara saya mu'alaf, ya, dan umat Islam. Nasara itu adalah sekte yang keluar dari Nasara awal yang muslimin apabila dia mengajarkan Jesus sebagai Tuhan dan Maria sebagai Tuhan. Lalu orang Kristen menjawab, kami tidak membuat Maria sebagai Tuhan. Apakah engkau bikin Yesus sebagai Tuhan? Iya, ya sudah kamu kena. Gampang aja. Ya, kamu kena itu. Ya, sudah. Lalu apakah Kristen yang sekarang ini bukanlah yang ditulis dalam surat Al-Maidah ayat 116? Iya, termasuk. Karena dia mempertuhankan Jesus dan mempertuhankan Maria. Oh enggak, kami tidak mempertuhankan Maria. Kami itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaan saya tolong dijawab ya, secara jujur. Dari sejak tahun 0,
dari sejak Kristen pertama kali berdiri sampai sekarang, sekali lagi, pertanyaan saya tolong dijawab, mohon maaf ya. Dari awal Kristen ada sebagai agama, menurut dekret Kaisar Theodosius 27 Februari 381 Masehi atau 380 Masehi, religio licita. Sampai detik ini, pernah nggak orang Kristen menjadikan Roh Kudus Tuhan? Tidak pernah. Pernah. Walaupun mereka ngotot Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh Kudus itu dipinggirkan, bukan oleh orang Islam, oleh orang Kristen sendiri yang membuat Roh Kudus jadi Tuhan. Nggak pernah disebut tuh, nggak pernah dipuji-puji Roh Kudus. Berdoa nggak pernah pakai nama Roh Kudus, nggak pernah. Mintanya antara dua, kalau nggak kepada Yesus, kepada Maria. Betul. Oh enggak, itu Katolik, ya terserahlah, terserah. Tapi antum yang membuat Roh Kudus jadi Tuhan melalui konsili Konstantinopel kedua. Betul. Tapi antum tidak pernah sampai sekarang memuliakan Roh Kudus sebagai Tuhan. Ngotot itu Roh Kudus adalah bagian dari Trinitas. Tapi nggak pernah dimuliakan sampai sekarang. Pernah nggak kita dengar orang Kristen berdoa dalam nama Roh Kudus? Pernah? Nggak pernah. Pernah. Ya Roh Kudus, tolonglah aku. Ya Roh Kudus. Enggak. Gitu ya. Betul. Jadi antum yang bikin, tapi antum yang meminggirkan. Baik ya. Oke ya, sudah ya. Kita lanjut. Kita sudah ngerti ya, itu paparan dari sisi Islami bahwa Nasaro bukan Kristen karena Al-Quran tidak pernah ada menyebutkan kata Kristen. Nasaro adalah a person from, lalu yang kedua adalah sekte yang mempertuhankan Yesus dan ibunya. Lalu yang ketiga adalah the followers atau orang Muslim. Ya, atau yang tadi kita baca surat Al-Maidah ayat 82 dan 83. Nasaro itu disebut Nasara kalau dia berlinang air mata mendengarkan Al-Quran dibacakan. Nasaro adalah nama atau title atau gelar untuk orang yang apabila dibacakan Al-Quran berlinang air mata dan menyatakan amanah billah, kami beriman kepada Allah dan membenarkan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Itu Nasara. Ngerti ya? Baik. Kita sekarang ke Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Jadi ini ada yang di sini saja ya. Siap. Supaya nggak terlalu bulat, nggak terlalu berputar gitu ya. Nggak terlalu berputar. Iya, iya. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang kelima. Siap. Jaringan di sini, ya Allah. Ya nggak apa-apa. Kisah Para Rasul nanti saudara yang nonton juga, saudara juga bisa kok. Saudara bisa buka ya. Oke. Jadi Oke, Kisah Para Rasul 24 ayatnya yang kelima. Siap. Saya bacakan dulu ya Bung Ade sambil tunggu Baik, ya. baik. Oke. Telah nyata kepada kami. Kata-kata kami ini pelan-pelan telah nyata kepada kami. Kisah Para Rasul berapa Ustaz? Maaf. 24. 24 Pasal yang ke? Ayat yang pasal 24 ayat yang kelima. Siap. Silakan baca kalau sudah dapat Bung Ade. Oke. Sudah, Ustaz, sudah. Iya. Oke. Maaf ya, karena jaringan tidak mendukung. Oke, saya bacakan di sini. Iya, ya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Wow. Baik, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Jadi kata kami di atas itu adalah para imam Yahudi, imam besar ya, para imam Yahudi ya. Lalu kata-kata bahwa orang ini itu Paulus. Orang ini adalah Paulus. Ya. Adalah penyakit sampar.
Kusta tuh orang apa? Penyakit apa? Sampar tuh penyakit yang hina gitu ya. Penyakit sampar tuh apa? Kusta mengkali ya, seperti itu ya. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Ya, yang beradab di seluruh dunia, yang beradab itu dibikin kacau sama orang satu ini. Bahwa ia di situ adalah Paulus dari Tarsus, adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Pelan-pelan. Jadi, menurut Lukas sendiri, bukan menurut saya, bukan menurut Bung Ade. Ini ada Nasaro yang tadi menurut Webster ya, menurut ahli ilmu duniawi ya. Jadi ada Nasaro, ya. Nasaro ini sekte dari Yahudi, ngerti ya, pelan-pelan ya. Oke ya, Nasaro itu kan sekte Yahudi, benar ya? Iya. Pelan-pelan. Betul. Nasaro Ya. itu sekte Yahudi menurut para imam Yahudi. Jadi agama Yahudi menurut imam Yahudi itu terpecah menjadi sekte yang memisahkan diri, sekt bagian atau yang memisahkan diri, namanya Nasaro, yang mengikuti ajaran Yesus. Itu saja sudah sekte Yahudi. Ini disektekan lagi oleh Paulus. Jadi sekte dari sekte, gitu ya, ngerti ya? Iya. Dan sekte dari Nasaro ini adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Paulus. Jadi Yahudi sebagai agama yang ditentang oleh Al-Quran itu punya sekte yang namanya Nasaro menurut imam Yahudi. Nah, dari sekte Nasaro ini disektekan lagi, memisahkan diri lagi. Siapa? Paulus, yang adalah penyakit sampar untuk semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Pertanyaannya, orang Kristen sekarang ikut ajaran Isa Al-Masih yang tadi, Hawariyun, Iya. Nasaro, atau ikut Paulus? Kalau antum ikut ajaran Paulus, antum adalah penyakit sampar. Kata-kata siapa? Kata orang Yahudi. Sampai detik ini. Gitu loh ya. Jadi Kristen itu adalah penyakit sampar untuk pertama orang Nasaro, Hawariyun, pengikut Yesus. Ngerti pelan-pelan ya, saya tulis Kisah Para Rasul 24:5 ini jelas ya, menyatakan bahwa kekristenan, karena kekristenan itu pengikut ajaran Paulus ya, benar ya, Betul. bukan ajaran Yesus ya. Betul. Ajaran Yesus itu Torah, sunat dan sebagainya, sholat, bertuhankan satu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lalu yang kedua adalah Lo Adonai Leha Elohim Achirim Alpanai. Itu ajaran Yesus. Sunat, sholat, puasa, sodako, pergi haji. Itu ajaran Yesus ya. Mempertuhankan hanya satu Tuhan. Ya, namanya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lalu Yesus yang kedua adalah pengajaran yang terutama adalah Lo Adonai Leha Elohim Achirim Alpanai. Tapi ajaran Paulus adalah Torah adalah kutuk. Yesus digantung sebagai kutuk. Galatia tuh ya, 13 ayat 3 ya. Betul. Kita nggak usah lihat lagi lah, ini sudah merasuk ya, sudah nempel ya. Di dalam Galatia ditulis bahwa ajaran Paulus menjadikan Yesus sebagai kutuk. Mengatakan bahwa Torah adalah kutuk. Sunat itu tidak berguna, tidak perlu. Ya. Semua makanan halal bagiku. Ya. Itu ajaran Paulus. Ya. Sekarang pertanyaannya, saudaraku tersayang, engkau ikut yang Hawariyun yang tadi, 12 disciples atau 12 murid, yang tadi bilang nahnu amanah billah muslimun itu, atau ikut Paulus? Kalau antum ikut Paulus, antum dibilang penyakit sampar oleh imam Yahudi. Ngerti ya? Udah, lanjut. Biar nggak sakit hati. Biar nggak sakit hati. Oke, kita lanjut sekarang. Itu satu ayat saja. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Nah, kata Nazaret atau Nazarene yang tadi kita bahas itu, itu ada kurang lebih 29 kali di dalam Alkitab. Kurang lebih ya, saya tidak pastikan.
Kalau kata Nasaro dalam Al-Quran bisa dipastikan 14 kali. Bisa. Spesifik. Bisa precise. Tapi Bible masih agak sulit. Ada 29 kali kata-kata itu. Ya, Nazaret. Bukan Nasrani. Nazaret. Nazaret menurut Kristen itu adalah nama kota. Pelan-pelan. Nazaret. Ini kita jadi kayak belajar di kampus ya. Jadi kayak kuliah ya. Nazaret dalam Bible, dalam PB, Perjanjian Baru itu adalah pertama, nama kota. The city of Nazareth. Nama kota. Oke. Dua, asal tempat tinggal Jesus. Ya. Lalu ketiga itu Nazarenos. Nazaret bisa berarti apa, dihubungkan dengan kata Nazarenos, artinya pengikut Yesus. Tidak ada yang bilang Nazarenos ini adalah Kristen atau Kristianos. Tidak, beda ya. Jadi Nazarenos di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu beda dengan Kristianos dalam Perjanjian Baru. Kita hanya melihat Nazarenosnya saja. Pengikut Yesus. Jadi ada tiga ya. Jadi ada tiga ya. Kata Nazaret di dalam PB Perjanjian Baru adalah nama kota, asal atau tempat tinggal Yesus, atau pengikut Yesus. Yesus sering dibilang Yesus orang Nazaret. Betul? Ya. Itu artinya Yesus berasal dari kota Nazaret dan dia adalah tinggal di kota Nazaret. Bung Ade, Ustadz, boleh buka Lukas pasal 24 ayat 19. Baik, Ustadz. Lukas pasal 24 ayat 19. Lukas pasal 24 ayat 19. Ini kayaknya malam ini cepat selesai dan langsung ke inti-intinya. Supaya orang Kristen tidak lagi merasa bahwa dirinya Nasrani gitu loh. Ya, tadi dari Kisah Para Rasul 24 itu ayat 5 sudah tahu ya. Antum bukan Nasrani, bukan. Kepada kaum muslimin harus tahu ya perbedaan ini ya antara Nasrani. Bukan hanya menurut Al-Quran. Yang pertama menurut Al-Quran, kedua menurut Webster dan Britannica dan pemahaman etimologi dan terminologi sekular. Ketiga dari Perjanjian Baru sendiri ya, kaum muslimin ya, gitu ya. Maka itu kalau saudara kita Kristen, Lukas pasal 24. Oke. Lukas pasal 24 ayat 19. Oh, siap. Ya. Ya, siap. Silakan. Alhamdulillah terbuka cepat ya. Alhamdulillah. Iya. Katanya kepada mereka, Iya. apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam... Stop dulu, bukan mau potong-potong ayat. Maaf. Siap. Anda itu Kristen atau Nasrani? Kepada saudaraku muslimin dan mu'alaf ya, Nasrani itu adalah orang pengikut Yesus orang Nazaret yang beriman bahwa Yesus adalah seorang nabi. Seorang nabi, betul. Ya, jadi yang tidak kena penyakit sampar ya, tidak dimarah-marahin dan dikutuk oleh para imam Yahudi adalah orang-orang yang mengatakan Yesus nabi. Ngerti ya? Terusin. Ya. Ustadz Bung Ade, maafkan aku. Ya. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya, jadi jelas ya. Jadi jelas. Yesus seorang nabi, itu Nasrani. Kalau Kristen bilang Tuhan, penyakit sampar. Ya, bukan saya yang ngomong, PB. Perjanjian Baru. Ya. Jadi orang Kristen, enggak lah, ini bukan untuk menyerang, bukan ya. Ini untuk informasi kepada saudaraku mu'alaf dan saudaraku para tuan dan puan guruku, Ustadz wal Ustazah,
para mualimku tersayang, sebagai gambaran saya dan Bung Ade Ustadz Aryosto pernah di sana, gitu loh. Betul. Ya, Betul. kami pun, saya sama Ustadz Bung Ade mungkin saya garis bawahi, dulu nggak mau disebut Nasrani, ya, maunya disebut Betul. Kristen, karena Iya, kami betul. tidak menyebut Yesus sebagai Nabi, kami bilang dia Tuhan dan Juru Selamat. Dulu, ya, dulu. Nih biasanya Sekarang orang kami Kristen sudah suka sembuh. potong-potong. Sudah Sudah tidak penyakit sampar otaknya, lagi ya. terus enggak, sudah penyakit. Bila zulumatil lanur. Sudah diangkat dari penyakit sampar kepada kesembuhan, alhamdulillah. Biar hitam tapi tidak penyakit sampar. Ya. Nanti cari artinya lah. Penyakit sampar tuh apa sih? Ya cari ya, gitu ya. Matius pasal 21 ayat 11, Bung Ade. Siap. Sayang sekali jaringan tidak mendukung di saya, jadi Ya insya Allah cepat lah, insya Allah saya doakan cepat. Ya. Bismillah. baik. Ya. Oke. Bismillah, alhamdulillah. Matius pasal 21 ayat 11. Matius Pasal 21 ayat 11. ayat 11. Ya, siap. Ya, Oke, terbuka langsung. Siap. alhamdulillah. Ya. Silakan Bung Ade. Ya. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dan Oke ya, sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Begitu ya. Sekarang silakan tentukan pilihan. Antum itu Kristen atau Nasrani. Ya, jangan marah. Ya. Nah, oke, kita masuk ke bagian terakhir dari pemahaman kita Siap. malam ini. Sudah, Siap. tapi sudah dapat gambaran ya? Sudah dapat gambaran ya, Bung Ade ya? Dapat sekali, Ustaz. Ya, Terang-terang. Ya, jadi gitu Terang. ya. Jadi supaya jelas ya. Oke. Kita ada di poin ketiga. Ini poin pertama A, saya kasih tulis begini ya. Lalu ada poin B. Dan ternyata ada poin C. Jadi kita ada poin A yang tadi kita sudah bahas itu ya. Poin A, poin B ya. Lalu kita ternyata punya poin C. Poin C-nya tuh apa? Ternyata kota Nazaret tidak pernah ada sebelum zaman Yesus. Wow. Nama kota Nazaret itu baru tercatat itu setelah tahun 160 Masehi. Itu catatan paling tua tentang satu kota yang dekat Nain di sekitar wilayah Danau Galilea atau Teberau. Ya. Itu ada kota namanya Nain. Diperkirakan sampai detik ini juga belum ada. Ada penggalian arkeolog, ada. Saya bukan menampik. Ada para ahli arkeolog yang menggali di kota yang namanya Nazaret, menemukan 1-2 sisa-sisa rumah. Bukan kota. Istilah city, Air dalam bahasa Hebrew atau city dalam bahasa Inggris harus populasinya di atas 2.000 orang pada masa tersebut. Pada masa kolonialisme Roma di tanah Yudea. Sekali lagi, yang masuk kategori city atau Air pada masa kolonialisme Romawi di tanah Yudea Galilea itu minimal berpenduduk atau populasinya 2.000 kakak. Nah, lo. Kayaknya Ustadz Bung Ade, kalau setiap saya bilang sama Ustadz Bung Ade pasti ada yang bikin kaget deh. Ya, nggak tahu kenapa. Ya, selalu ada yang aneh-aneh. Ya, baik kita bacakan ya. A reference to the town, a citizen by Sextus Julius Africanus. Sekali lagi, namanya Sextus Julius Africanus yang menulis catatan sejarah sekitar tahun 221 AD Masehi ya.
sekitar tahun 221 Masehi, namanya Sextus Julius Africanus. Tentang bukunya namanya Middle Roman to Byzantine Period. Jadi ada period, ada periode, ada rentang waktu, ya. Yang diingatkan oleh Bapak Gereja namanya Origen. Pada tahun 254 Masehi. Sekali lagi, tulisan dari Sextus Julius Africanus diadaptasi dan diingatkan kembali oleh Bapak Gereja namanya Origen pada tahun 254 Masehi. Itu baru disebut nama Nazara atau Nazaret. Tahun 254 Masehi. Lalu Bapak Gereja yang mulia Eusebius dalam bukunya Historica Church History. Church History itu apa? Church History bukunya, ya. Lalu diadaptasi dalam bukunya Santo Jerome. Santo Jerome. Ya, itu tahunnya di atas 300 Masehi. Nama bukunya Onomastikon. Kalau bukunya Bapak Gereja Eusebius itu Historica Ecclesia. Semua orang yang pernah sekolah teologi wajib baca itu. Tidak pernah ada nama kota Nazaret sebelum tahun 185 Masehi sampai 254 Masehi. Yesus itu dari tahun 0 sampai tahun 33 Masehi. Iya. Nah, dia dari mana? Ya. Oke, baik. Lalu arkeologi yang menggali di nama daerahnya Caesarea Maritima. Caesarea Maritima, nanti bisa dicari kok, saya ngomong pelan-pelan ya. Caesarea Maritima tahun 1962. Para ahli ya, para ahli-ahli arkeologi ya, para profesor ya, penggalian itu bikin ekskavasi atau penggalian ekskavasi di daerah tersebut. Lalu mereka menemukan prasasti. Nama prasasti itu jelas Prasasti Caesarea Maritima. Itu bisa dicari. Ya, di Google ada. Prasasti Caesarea Maritima 1962. Itu prasasti itu ada tanggalnya. Prasasti punya tanggal. Itu 300 Masehi. Ya. Yang menyatakan bahwa kota Nazaret atau desa Nazaret itu baru bertumbuh, sekali lagi, baru didiami orang dan bertumbuh itu setelah masa pemberontakan Bar Kokhba. Ini pimpinan revolusioner Yudea, pimpinan revolusioner Yahudi, namanya Bar Kokhba, yang berada di antara rentang waktu 132 sampai 135 Masehi. Sebelum itu belum ada desa Nazaret. Iya, begitu ya. Oke ya, sudah ya. Baik. Nah, jadi sebetulnya Yesus of Nazareth yang di dalam Bible ditulis Yesus orang Nazaret, ya, Yesus orang Nazaret. Lalu diterjemahkan beratus-ratus ribu, berjuta-juta kali sampai akhirnya timbul perkataan Yesus dari. Padahal Yesus of Nazareth itu artinya bukan Yesus orang Nazaret, karena Nazaret itu belum ada. Bukan Kainama yang ngomong, bukan. Bapak Gereja Eusebius, Santo Jerome, dan bapak-bapak gereja di dalam buku-buku mereka yang sangat sahih, yang sangat benar, yang sangat valid, termasuk di dalamnya buku yang ditulis oleh Flavius Josephus. Ada The Antiquities, ada The Jewish War. Itu baca ya, Flavius Josephus. Itu tulis, Nazaret belum ada. Karena Flavius Josephus itu meninggal di akhir abad pertama. Dia adalah saksi mata yang sahih, satu-satunya yang paling valid untuk
tanah Yudea Galilea. Beliau itu orangnya. Namanya Flavius Josephus. Baca bukunya. Flavius Josephus tidak pernah bilang ada desa namanya Nazaret. Tidak ada. Apalagi kota. Tidak pernah ada. Gitu ya. Oke, silakan baca. Ada buku yang sering saya ulang-ulang bilang tuh. Ada satu buku judulnya Judea, The Roman Province. Itu cari, baca. Itu sejarah yang detail. Tidak pernah menyebutkan ada kota atau desa namanya Nazaret. Iya, justru yang disebutkan itu sering diulang-ulang itu Arabian Felix, Hijaz. Mana itu? Jeddah, Madinah, Makkah, sampai ke ujung perbatasan antara Yordan dengan Jazirah Arab. Wah, itu yang disebutkan sering sekali. Ya, kenapa? Kenapa, Bung Ade? Kalau begitu Yesus orang Arab dong, Ustaz. Saya nggak bilang begitu. Yesus orang Yahudi. Dia kan lahir dari Maria ya. Walaupun tidak ada benih dari Bapak Yosef ya. Bapak Yosef tidak kasih benih, tapi beliau tetap berdarah Yahudi. Kenapa? Karena Maria itu keturunan suku Levi. Sekali lagi, Maria mamanya itu adalah putri dari Yehoakim atau yang disebut Eli Amram atau Ali Imran, yang keturunan langsung dari Nabi Harun alaihissalam, kakak dari Nabi Musa alaihissalam, yang adalah suku Levi. Ruben Simon Levi, putra ketiga dari Nabi Yakub alaihissalam. Gitu kalau untuk Yesus. Tapi dia ini dipertanyakan. Saya tidak bilang Yesus Nazaretnya apa ya, tapi karena kota Nazaret belum ada. Desanya aja baru tumbuh di atas tahun 135 Masehi. Yesus itu diangkat ke langit tahun 33 Masehi. 102 tahun kemudian baru orang masuk ke situ, tinggal, membangun peradaban. Nah berarti dari mana dia? Kotanya belum ada. Yang bikin catatan siapa? Bapak gereja, bukan Kainama. Bapak gereja, betul. Bapak gereja ya. Oke, baik. Nah, kata Nazret atau Nazrin yang dipadankan pada kata-kata di dalam Lukas 24:19 dan Matius 21:11 yang tadi kita baca, itu memakai huruf Sade di dalam bahasa Ibraninya, bukan Zayin. Kalau Zayin itu Nazaret, Z. Jadi ada, saya tulis ya, Nazaret, kota, tapi saya kasih tanda tanya ya, ini poin ketiga ya, Nazaret kota, gitu ini ya. Di dalam Lukas 24:19, kata Nazaret itu gini tulisannya. Nazaret. Nah, begini. Ini ya, Nazaret pakai Sade. Kalau Nazaret pakai Z, itu dia pakai gini. Zain. Nah, ini yang sorry, mana dia? Ini yang pakai Sade, ini Zain. Z. Beda ya. Nah, kata Nazaret ini itu adalah mohon maaf, Ustadz Bung Ade ketik Strong Concordance. Strong Concordance. Ini sudah mau penutup ini, alhamdulillah. Strong Concordance. Strong Concordance. H. Gak apa-apa, sabar aja. Strong Concord. Sini nanti saya kasih lihat apa, para pemirsa dan para jamaahku sayang, tuan guru dan puan guru, Ustadz wal Ustazah, bisa nanti dicek sendiri ya. Kalau ini Concordance itu nomor H 5341. 5341. Ini Nazrat. Ya, jadi saya kasih lihat ya. Strong Concordance, nanti ketik aja di Google. Ada tanda pagar nomor H5341. Strong Concordance H5341. Tulisannya itu Natsar. Natsar.
Syukran. Terima kasih banyak, Kak. Ini si AA emang alhamdulillah. Ditambahkan ini Ustadz Bung Ade, teh pahit dan si teteh bikin ini asli saya tumbuk singkong lalu bikin getuk. Waduh. Keren banget. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, sudah bisa buka. Itu Sudah Natsar. strong. Ya, concordance, Ya. strong, concordance, Kon H5341. Strong concordance H 5341. 41. Oke. Mohon maaf ini 5341 pemirsa, enter. jaringan- Nggak apa-apa. Nanti saya minta juga ini sama-sama belajar supaya Siap. para pemirsa dan para saudaraku jamaah dan para orang tuaku, para tuan guruku, puan guruku, mama dan semua orang tuaku di sana yang menyaksikan, para ustadz wal ustazah, pelan-pelan gini sambil mungkin Anda bisa cari di apa yang bisa buka media ya. Silakan dicek ya. Nanti ketemu namanya Natsar. Ini akar kata Natsrat yang ditempelkan kepada nama Yesus, Natsrat. Ya. Ini sebetulnya. Jadi kita ketemu ya. Kita nggak menjelek-jelekan. Kita ketemu sebetulnya apa ini? Yesus Nazaret ini, Yesus orang Nazaret ini apa? Yesus orang Nazaret. Dia nabi, Yesus orang Nazaret. Bukan pakai zat, tapi pakai sade, TS. Ya, jadi Nazaret itu sebetulnya tulisannya adalah Nazaret gitu. Nazaret dan bukan Nazaret. Ya. Ya. Jadi bukan ini ya. Bung Ade boleh kasih lihat sebentar ya. Bung Ade boleh kasih lihat sebentar. Siap. Yesus itu disebutnya yang bawah. Pakai NATSAR. Ya. Nazaret. Nih, sekali lagi ya. Jadi Nazaret itu pakai NATSAR. Itu tidak sama dengan Nazaret. Ya. Nah, kata-kata Nazaret yang ini sebagai nama kota itu baru ada di atas 135 Masehi. Ya. Ya, 135 Masehi. Ya. Sedangkan Nazrat yang pakai TS itu di Perjanjian Lama ada. Tapi bukan kota. Ya. Iya, betul. Jadi seluruh Perjanjian Lama itu tidak pernah ada cerita tentang kota Nazaret atau nubuat tentang orang Nazaret, nabi dari Nazaret, tidak pernah ada. Sampai-sampai salah seorang murid Yohanes namanya Nathanael, sekali lagi sampai-sampai ada seorang murid Yohanes Pembaptis namanya Nathanael yang untuk kemudian mengikuti Yesus berkata demikian nih. Perhatikan, namanya Nathanael, murid dari Yohanes Pembaptis yang adalah pengikut Yesus juga. Dia bilang begini, Nathanael, emang ada yang baik keluar dari Nazaret? Nanti cari ya, Nathanael bilang begitu. Nah, silakan dilihat. Nazrat, artinya apa Bung Ade itu? Coba. Natsar, ke bawah lagi. Ya, ke bawah, terus. Oke. Natsar, ke bawah. Terus. Oke, stop. Ya, artinya tuh ada. Siap. Ya, itu dia. To guard. Itu tuh, outline of biblical usage. Nomor 1 paling atas. To guard, menjaga. Watch. Melihat-lihat. Watch over itu menjaga ya. Keep itu memegang teguh. Mempertahankan. Sekali lagi. To guard, menjaga. Watch over, menjaga. Keep, mempertahankan atau memegang teguh. Lalu di A, di QAL, lalu ada 1, to watch, untuk menjaga. Guard, untuk menjaga. To keep, untuk memegang teguh, untuk mempertahankan. Yang di bawahnya, to preserve. Preserve itu menjaga keutuhan ya, melindungi. To preserve itu untuk melindungi. Guard from dangers, menjaga dari bahaya. Lalu ketiganya, to keep, menjaga. Observe, memperhatikan. Guard with fidelity, menjaga dengan kesungguhan. To guard, keep secret, menjaga sebagai rahasia.
to be kept close, untuk tetap dekat, be blockade, untuk menutupi dengan blokade, watchman, penjaga, participle. Jadi tidak ada nama kota, semuanya Iya, benar. penjaga, nggak ada. Oke, Ustadz Bungade, Ulangan Siap. pasal 33 ayat 9. Ulangan pasal 33 ayat 9. Kita nanti bisa langsung bungkus. Jadi, Ulangan, ya nggak apa-apa. Saya kasih tahu ya. Ulangan nanti bisa ini kok bisa diikutin. Pasal 33 ayat 9. Sekali lagi dengan segala rasa hormat, Perjanjian Lama tidak pernah menulis Nazaret sebagai kota atau nubuat tentang nabi yang berasal dari Nazaret. Perjanjian Lama tidak pernah menubuatkan ada nabi dari Nazaret. Keluaran pasal 33. Ulangan pasal 33. Enggak, ulangan. Iya, pasal 33. Ulangan pasal 33 ayat 9. Ayat 9. Ya, jadi kita tahu, jangan kita sampai salah sangka. Ya, Nasaro ini apa? Kalau Nasaro dipadankan dengan Yesus, benar enggak? Kristen itu apa? Ya, gitu ya. Iya. Gitu. Jadi supaya jelas. Ini pelajaran bukan untuk menghina ya, bukan untuk menyerang atau menistakan atau mengejek, ya tidak ya. Ini pelajaran. Yesus orang Nazaret, bukan Yesus dari kota Nazaret, karena kotanya belum ada. Desanya aja belum ada, apalagi kotanya. Ya, gitu ya. Kita baca apa sih sebetulnya Nazaret ini? Orang-orang Kristen selalu berpegang pada Netzer atau cabang atau keturunan dari. Silakan baca, Bung. Ya, silakan, Siap. Bung Ade. Bismillah. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya, sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Baik, Ustadz Bung Ade tolong turun ke bawah. Iya, Lihat kata menjaga itu di bawah ada nomor. iya, oke. Sini ya. Ke bawah, di bawah itu ada kata menjaga. Itu tuh, coba. Menjaga. Tentang Mana? Ke bawah lagi. ya itu oke. Oh ini 05341, Ustaz. Ini ya. Iya kan yang tadi kan? Ya kan? Iya. Menjaga Iya. itu 05341. Natsar. Iya betul. Natsret. Nazaret. Tuh, Oh iya betul Ustaz. yang Nih. tadi. Iya benar. Natsar, Nazaret. Natsar itu kata kerjanya, bentuknya. Tapi kalau dikenakan kepada orang menjadi Nazaret. Iya, Jadi benar orang sekali, yang Ustaz. menjaga, jadi orang Lewi adalah orang yang menjaga firman-Mu dan perjanjian-Mu. Perjanjian dalam bahasa Ibrani itu Torah. Sekali lagi yang kita baca di atas tuh, coba lihat lagi. Udah ke atas dulu yang tadi Bung Ade, yang 339 itu. Jadi supaya jelas ya, jadi Kainama dan Bung Ade ini tidak asumsi, tidak tafsir, tidak ya. Maksudnya Nazaret itu diberikan title atau gelar kepada orang Lewi yang berpegang menjaga firman Tuhan dan perjanjian Tuhan yang disebut Torah. Baik. Yesus itu keturunan Lewi bukan? Keturunan Lewi. Jelas. Maminya orang Lewi. Ya kan? Dan Yesus itu Betul. menjaga Torah enggak? Oh ya jelas. Itu Perjanjian Tuhan. Kan dia bilang di dalam Matius pasal 5 ya, ayat 24 itu yang jangan engkau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Itu benar? Dia tidak Betul. pernah menghapus hukum Taurat. Benar ya? Betul. Berarti Betul. Yesus orang Nazaret adalah Yesus seorang keturunan Lewi yang menjaga firman Tuhan dan Torah, perjanjian Tuhan. Betul sekali. Bukan kota. Ya, oke, gitu ya. Lalu dengan segala rasa kerendahan hati Bung Ade,
Saya minta tolong sebentar ya, sebentar saja. Ya. Itu di kalau nggak salah Hakim-Hakim 13 deh kalau nggak salah. Sebentar, saya mau minta tolong. Kata nazrat, kata penjaga ini juga bisa diambil dari kata dalam bahasa Ibrani nazar, nazir, nazir Allah, orang yang dijanjikan Allah. Ya, jadi kata nazrat ini juga adalah title atau gelar yang diberikan kepada nazir Allah. Nazir itu apa? Orang perjanjian Allah. Nazar itu apa? Orang berjanji, kaul, gitu. Ya. Orang yang apa? Saya nazar nih, gitu ya. Ngerti ya nazar ya? Betul. Nazar itu Ya, orang yang paham. apa ya? Orang ngerti yang ya? menjaga. Jadi kalau Ya, paham. nah gini. Ada kata nazar. Nazar itu juga adalah kata dasar untuk Nazarenus. Nazarenus, orang Nazaret. Berasal dari kata nazar. Nazar itu kaul atau janji atau sumpah, benar ya? Misalnya ada orang Islam gini. Aku bernazar nih, nanti anakku kalau di wisuda aku mau potong kambing 1. Itu nazar. Janji. Ada orang yang misalnya sudah lama berumah tangga belum punya keturunan. Yeah. Terus dia bilang gini, aku bernazar kepada Allah, kalau aku punya anak, anakku akan kuserahkan kepada syekh untuk dididik menjadi seorang penghafal Al-Quran, hafiz. Ada yang begitu? Ada. Itu nazar. Nazar. Bernazar untuk anak. Nah, anaknya ini yang dinazarkan oleh orang tuanya disebut nazir Allah. Karena sudah berjanji kepada Allah. Gitu ya? Yeah. Gitu. Oke. Sudah pelan-pelan. Saya akan buka, ada satu orang di dalam perjanjian lama yang disebut Nazarenus atau Nazret atau orang Nazaret atau sang Nazaret. Dia disebut Nazir Allah. Namanya Simpson. Orangnya gondrong, kuat sekali, dan dia adalah seorang Nazir Allah. Dia disebut Simpson, orang Nazaret. Saya nggak tahu saya simpen di mana ini. Apa? Sebentar ya, sebentar. English wrong, Sabar Rasul, sebentar Filipi. Sebentar. Saya simpan kok ayatnya. Siap. Sebentar ya. Ada tentang ini. Kisahnya itu jadi dipadankan kepada Simpson. Sebentar, ini di mana? Simpson itu di mana itu? Apa? Saya sampai lupa. Sebentar ya, ada kok. Hakim-hakim sepertinya. Nazir Allah. Hakim-hakim 13. Semua. Hakim-hakim 13. Betul. Hakim-hakim 13. Ya. Ayat 2, Bung Ade. Ayat 2 aja. Oh, ayat 2. Hakim-hakim 13 ayat 2. Ayat 2. Supaya kita jelas ya, kepada siapa dibilang ini? Ya, siap. Oh, iya. Ya. Pada waktu itu silakan. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan. Ya. Namanya Manoah. Ya. Istrinya mandul, tidak beranak. Oke. Ayat 4. Ayat 4. Ini langsung orang ini, namanya Manoah ini, istrinya didatangi oleh malaikat. Gini deh. Ayat 3 dulu deh, Bung Ade, supaya saya nggak dibilang comot-comot ayat. Kita kan harus, menurut Pak Pendeta yang kemarin kita, itu tuh, betul. Kan nggak boleh ya, harus baca satu perikop ya. Nggak boleh. Oke, 13 ayat 3. Ya, silakan. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan. Saya ulangi, menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sama nggak seperti kisah Maria didatangi malaikat? Sama banget ini, Ustadz.
Ayat 4. Ayat 4 yuk. Ayat 4 yuk. Ayat 4 yuk. Ayat 4. Nah, Ayat 4 ya. wah. Who is Oleh Jesus? sebab itu, Who is Jesus? Ya, silakan. oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Oke, ayat 5. Ayat 5. Iya. Keren. Orang suka anggap aneh kain nama. Kenapa ya? Ngapain Iya. aneh? Kain nama cuma melihat aja kok. Silakan. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Oke, ulang lagi dari sebab sejak dari kandungan. Oke. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir. Ya, Nazir Allah. Allah. Iya. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, loh. Baik, sebentar ya. Pertama di atas dia gondrong. Benar? Dia gondrong. Benar. Maaf ya. Ini bukan membenar-benarkan, bukan. Tapi pernahkah kita lihat gambar Yesus yang tidak gondrong? Tidak pernah. Yesus selalu gambarnya gondrong. Ya, oke. Karena tidak pernah kena pisau cukur. Oke. Dan Yesus itu disebut orang Nazaret. Coba kita lihat di kata-kata itu. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nazaret Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan. Mosia bahasa Ibraninya. Jadi Simpson orang Nazaret ini kata malaikat yang datang kepada ibunya Simpson, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak pernah kena pisau cukur, rambutnya gondrong, dan dia adalah disebut orang Nazaret, seorang Nazaret, Nazir Allah, Nazaret Allah, dan dia adalah seorang Mosia. Coba ke bawah, Bung Ade. Ke bawah lihat penyelamatan itu angkanya berapa? Oke. Mengandung, melahirkan, pisau cukur, bahkan penyelamatan 03 nomor berapa? 467. Ya udah lihat aja. Oke. Lihat penyelamatan itu kata-kata aslinya apa? Yesha. Lalu. Wah. Ya Allah, keren ini. Enggak, saya enggak menyerang. Saya enggak menyalah-nyalahkan. Enggak. Ya, penyelamatan tadi. Ya. Ya. Ini ya, saya klik ya. Iya, boleh. Ya, Bismillah. Artinya menyelamatkan, selamatkanlah, menolong. Yesus itu juru selamat bukan? Juru selamat. Penyelamatkan itu. Yesha itu penyelamat. Yesus juru selamat. Yesus penyelamat. Yesha. Jadi kita mulai bertanya-tanya, yang gondrong Nazaret, Yesha ini Yesus atau Simpson? Ya kalau ayat 6. Udah sian dong. Oke, tadi kan ayat 5, ayat 6 yuk, ayat 6 yuk. Ayat 6. Yuk, ayat 6 yuk. Nah, ya silakan Bung Ade. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya,
dan tidak juga kuberitahukannya namanya kepadaku. Dan tidak, Tujuh. saya ulangi. Oke. Iya. Dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Malaikat itu tidak kasih tahu nama. Ya, cuman itu adalah Gabriel. Karena penyampai kabar selalu malaikat Gabriel. Iya. Iya ya, begitu ya, sudah jelas ya. Oke, ayat ke-7. Aduh, siap. Asik ya. Enak ya belajar gini ya. Jadi terbuka ya. Mantap ya. Jadi nggak comot-comot ayat ya. Kata kesasi nggak comot-comot ayat, enggak ya. Enggak. Tidak asumsi, tidak tafsir ya. Tidak. Ya. Ya, silakan. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minum yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Iya. Jadi sampai dengan lahir, dari mulai lahir sampai mati, orang itu adalah Nazaret Allah. Seorang Nazaret Allah. Dia tidak dicukur rambutnya gondrong, dan dia adalah seorang Yasha. Ya. Oke, ya. Oke, Hakim-Hakim 16 ayat 1. Siap. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Siap. Tidak boleh comot-comot ayat ya, Bung. Tidak boleh, betul. Jangan. Jahat itu, bahaya. Salah, nggak boleh. Bahaya. Wow. Pada suatu kali, ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Oke, ayat 2. Kita nggak boleh comot-comot ayat, Bung. Nggak boleh asumsi, nggak boleh tafsir, nggak boleh. Ayat 2. Oke. Ya. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu. Sorry, saya ulangi lagi. Ya. Semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa. Karena pikirannya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Oke. Ya. Wow. Gondrong. Orang Nazaret. Yasha. Mau dibunuh. Ada menghampiri perempuan sundal, ya, perempuan yang berzina, ya. Oke, 3, Bung. Kita nggak boleh comot-comot, nggak boleh, jangan. Salah. Nggak boleh tafsir, nggak boleh. Ayat 3. Oke. Iya. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Simpson menginap. Iya, Simpson ya. Simpson menginap. Terus, Bung Ade. Pada waktu tengah malam bangunlah dia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnya lah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Gunung, baik. Ada poin lagi. Beliau, ibundanya didatangi oleh malaikat yang mengabarkan tentang kelahirannya. Ya. Beliau gondrong. Disebut orang Nazaret. Nazir Allah. Yasha. Ya. Beliau itu mau dibunuh. Oke? Sudah 5 poin nih. Beliau mau dibunuh pelan-pelan. Nanti yang menonton bisa pelan-pelan ya. Di stop dulu ya, di pause dulu, nanti cari ya. Beliau mau dibunuh. Dan yang ke-6 terakhir, beliau Simpson ini matinya adalah sebagai korban penebus salah. Ketika beliau dibikin jadi buta lalu tarik itu 2 tiang, benar nggak?
Betul, betul. Mati. Yasha mati sebagai penebus orang Israel. Puff, mati, runtuh semua satu gedung. Ya. Ini Yasha, orang Nazaret. Gondrong, Gondrong. Nah, Yasha, betul. penyelamat. Orang Nazaret mau dibunuh dan dia tarik itu tiang, rubuh itu gedung itu, dan semua musuh-musuhnya mati, dan dia juga mati sebagai penebus salah orang Israel. Ini Tunggu, Nasaro. Anak, kita penasaran nih baru ketemu. Iya. Betul. Iya, betul sekali, Ustaz. Orang Nazaret itu dia gondrong, Simpson, Yesus. Kemudian disalib untuk menebus dosa. Wow, keren, cadas ini. Oke, demikian. Nasara bukan Kristen. Kristen pengikut Paulus penyakit sampar. Nasaro Hawariun adalah Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad dan Lo Adonai Lecha Elohim Achirim Alpanai. Ajaran Yesus mengikuti Torah karena arti Nazaret adalah penjaga, pemeluk, dan pelaksana perjanjian, firman, dan Torah. Itu Nasara. Menurut Al-Quran dan menurut ilmu sekular, Nasara adalah Nazarene untuk kata seseorang yang berasal dari dan pengikut Jesus. Hawariun. Kristen di luar ini semua. Kristen di luar ini semua. Kristen tidak ada satupun yang tadi kita cocokin ya. Bukan kata saya ya. Kata perjanjian lama, perjanjian baru, dan kata ilmu sekular. Kristen tidak ada satupun di sini yang dilakukan oleh orang Kristen. Jadi Kristen itu di luar sama sekali. Ya, di luar sama sekali. Mereka pengikut Paulus sama sekali. Ya. Jadi bukan salah saya. Kristen bukan Nasrani. Kristen menjadikan Yesus Tuhan. Dan kata Nazaret, selain untuk Yesus sebagai kota, tidak pernah ada di dalam perjanjian lama. Kota atau bahkan desa Nazaret baru ada setelah tahun 136 Masehi. 132 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Tidak ada. Ya. Bukti sejarahnya jelas, bukti arkeologisnya jelas. Bukti historikalnya dari bapak-bapak gereja, bukan dari Kainama dan orang Islam, bukan. Baik. Lalu untuk apa kata Nazaret itu? Untuk Simpson. Simpson, ibundanya didatangi oleh malaikat, dijanjikan untuk lahir orang Nazaret milik Allah, Nazir Allah, Nazaret Allah, seorang Nazaret Allah, orang Nazaret Allah yang Nah, saudaraku semuanya, sangat luar biasa ya setiap kali Ustadz Kainama membagikan ilmu beliau ya, terutama di dalam bidang kristolog ya. Dan di sini sekali lagi apa yang disampaikan barusan mengenai makna dari Nasarah yang sebenarnya tersebut sudah sangat jelas bagi kita, karena beliau selalu menggunakan data yang valid ya, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalaupun ada pihak lain yang merasa tidak puas ataupun tidak senang dengan penjelasan dari Ustadz Kainama, tentu itu adalah derita mereka sendiri ya. Namun bagi kita sebagai umat muslim, tentu ini akan sangat bermanfaat untuk semakin menambah keimanan kita serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama
bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa memberikan dampak yang positif kepada saudara-saudara kita yang masih tertutup hatinya untuk menerima Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.